Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Pagi-pagi sekali, di atas kabut kelabu, klien memunculkan pena dan kertas, sambil merenungkan pernyataan ramalan. Menggunakan radio transceiver itu berbahaya. Setelah memeriksa pernyataan itu, dengan seksama 2 kali, dia mengeluarkan pendulum roh dari balik lengan kirinya, dan mulai meramal. Selama proses ini, dia berada dalam kewaspadaan tinggi, dan agak ketakutan. Dia seperti seorang anak yang menutup telinganya sambil menyalakan petasan. Jika hasilnya melibatkan True Creator atau Primordial Demones, maka hanya dengan meramal saja, dia akan menemui bahaya. Jika itu orang lain, mereka hanya akan berakhir kehilangan kendali, atau mati. Namun, klien memiliki kabut kelabu sebagai pelindungnya, mencegahnya mengalami akhir yang tragis seperti itu. Karena itu, jelas bahwa apapun yang terjadi di atas kabut kelabu, jauh lebih baik daripada mencari kematian di dunia nyata. Dia takut bahwa penggunaan berulang kali akan membuat para dewa jahat mengunci posisinya dan datang berkunjung secara langsung. Dia segera memasuki keadaan kogitasi dan diam-diam melafalkan ramalan itu. Setelah melantunkannya 7 kali, dia sudah mengetahui jawabannya tanpa perlu membuka mata, karena dia baik-baik saja duduk di kursinya dan tidak merasakan rasa sakit ekstrim apapun. Ketika klien membuka mata dan melihat topas yang menggantung, dia mendapati bahwa batu itu memang berputar berlawanan arah jarum jam. Klien menghembuskan napas lega dan segera kembali ke dunia nyata, lalu mulai menyiapkan ritual untuk membawa radio transceiver dari atas kabut kelabu kembali ke dunia nyata. Sekitar setengah jam kemudian, akhirnya dia mendengar radio transceiver mengeluarkan suara klik-klik. Selembar kertas putih ilusif dimuntahkan, dengan barisan kata-kata dalam bahasa Loen, tertulis di atasnya. "Aku di sini. Master Agung, apakah itu Anda? Kenapa benda ini rasanya terlalu antusias?" Klien tiba-tiba teringat emotikon dari kehidupan sebelumnya. Seekor alpaka lucu yang menjulurkan lehernya. Dia melangkah 2 langkah ke depan, dan menjawab singkat dengan sikap menahan diri. Di tengah suara ketukan, lebih banyak kertas ilusif dimuntahkan. "Pelayan Anda yang setia dan rendah hati, Arodes, siap melayani." Klien menyembunyikan rasa tidak nyamannya jauh di dalam hati, dan bertanya, "Arodes, katakan padaku, di mana Roy King dari Life School of Thought?" Berdasarkan deskripsi apotekari gemuk itu, dia tahu bahwa organisasi tersebut berkembang berdasarkan sistem guru dan murid. Dia menyimpulkan bahwa mereka menguasai 2 jalur Beyonder, Monster dan Apothecary. Ini cocok dengan karakteristik Life School of Thought. Sementara itu, klien telah menyiapkan potret Roy King, berniat mengandalkan dirinya sendiri, alih-alih bergantung pada orang lain. Suara ketukan semakin intens saat Arodes menggunakan radio transceiver untuk menghasilkan sebuah potret. Itu tak lain adalah Roy King, dengan rambut disisir rapi ke belakang, dan mengenakan kacamata berbingkai. "Apakah ini dia?" Sebaris bahasa Loen muncul di belakang potret itu. Klien mengangguk. "Ya." Arodes membuat suara ketukan radio transceiver menjadi tidak biasa cepatnya. "Master Agung, orang yang Anda cari dipenjara di kantor Gubernur Jenderal Kota Kedermawanan, Bayam." "Dikurung di kantor Gubernur Jenderal?" Klien sedikit mengernyit, dan tidak terburu-buru untuk melanjutkan pertanyaan. Dengan penuh percaya diri dan terus terang, dia berkata, "Baiklah, sesuai aturanmu, sekarang giliranmu bertanya." Tap, tap, tap. Arodes menggunakan radio transceiver untuk menghasilkan wajah tersenyum, dan sebaris teks. "Aku sudah bertanya, dan Anda sudah menjawab." "Kapan itu terjadi?" Klien terkejut, lalu melihat isi kertas ilusif di depannya. Dia melihat pertanyaan sebelumnya. "Apakah ini dia?" "Ini bisa begitu saja. Itu benar-benar dihitung." Pada saat itu, klien akhirnya memahami betapa besarnya kebebasan yang dimiliki Arodes terhadap aturannya sendiri. Terhadap orang biasa, ia bisa seketat dan sejijik apapun.
Ia bahkan membutuhkan penonton, tetapi ketika berhadapan dengan klien, aturan-aturan itu diabaikan, dan ia terang-terangan mempermudah segalanya. Bagaimana benda ini bisa mengadopsi kepribadian seperti itu? Klien berpikir selama 2 detik sebelum mengajukan pertanyaan lain. Arodes, apakah kau tahu buku Grossel's Travels? Arodes terdiam selama 2 detik, sebelum membuat radio transceiver mengetik. Ia memuntahkan lebih banyak kertas ilusif. Master Agung, pertanyaan Anda terlalu baik untukku. Yang perlu kulakukan hanyalah menjawab iya, untuk menyelesaikannya. Aku telah sedikit memodifikasi pertanyaannya, mengubahnya menjadi ceritakan apa yang kau ketahui tentang Grossel's Travels. Ini adalah buku yang sangat magis. Banyak pemiliknya menghilang. Aku tidak dapat memastikan siapa penciptanya, tetapi aku yakin bahwa ia pertama kali muncul di kalangan naga, setelah menghilangnya kota keajaiban. Lifsit. Muncul setelah kota keajaiban. Lifsit. Yang diciptakan oleh Dragon of Imagination, Ankwell. Aku mungkin bisa merekomendasikan ini kepada Nona Justice. Dia mungkin tertarik. Jika dia benar-benar ingin membelinya, sebagai perantara, aku bisa mempelajarinya terlebih dahulu di atas kabut kelabu. Jika sesuatu yang buruk terjadi selama penelitian, dan berujung pada kehancuran total buku itu, aku bisa memberitahunya bahwa penjual membatalkan kesepakatan, dan pengembalian dana telah dilakukan. Memikirkannya begini, menjadi sebuah perantara memang sangat menjanjikan. Pikiran klien berlari kencang saat dia berkata kepada radio transceiver, "Sekarang giliranmu. Aku benar-benar ingin tahu pertanyaan aneh macam apa yang bisa kau ajukan," pikir klien dalam hati. Arodes tidak berhenti dan segera menghasilkan sebaris bahasa Loen. "Master Agung, aku sudah bertanya, dan Anda sudah menjawab. Kapan itu terjadi?" Klien menatap beberapa lembar awal kertas ilusif dengan bingung sekaligus terhibur, sebelum akhirnya melihat apa yang disebut pertanyaan di bagian paling awal. "Master Agung, apakah itu Anda?" Harus kuakui, cermin ajaib bernama Arodes ini benar-benar tak tahu malu saat mencoba menjilatku. Namun, format pertanyaan berpasangan seperti ini benar-benar memuaskan OCD. Rasanya seperti operator AND, ketika dulu aku mempelajari bahasa pemrograman. Klien berdehem dan melanjutkan bertanya, "Mengapa Roy King dipenjara di kantor Gubernur Jenderal?" Radio transceiver kembali mengeluarkan suara klik-klik dan memuntahkan kertas ilusif. Sejak menghilangnya Snake of Mercury dari Life School of Thought, organisasi itu terpecah dan menghadapi banyak bahaya. Beberapa bahkan mati di tangan Rose School of Thought. Life School of Thought berkembang secara rahasia dengan format guru dan murid, tetapi di tingkat atas mereka memiliki Dewan Tetua. Dewan ini menengahi konflik antara berbagai faksi internal. Sejak zaman kelima, Dewan Tetua berganti nama menjadi nama yang lebih trendy, yaitu Dewan Takdir. Ada 7 anggota dewan, dan Snake of Mercury adalah presidennya. Master Roy King adalah salah satu anggota Dewan Takdir, dan mengalami masalah setelah menghilangnya Snake of Mercury. Sebelum itu, dia telah menyerahkan sebuah artefak tersegel penting milik Life School of Thought kepada Roy King. Inilah alasan mengapa Roy King ditangkap secara diam-diam oleh militer Loen. Menghilangnya Snake of Mercury, klien segera mengaitkannya dengan Will Auseptin, yang bersembunyi di Backlund, serta Snake of Mercury lain yang selama ini mengejarnya tanpa pernah memperlihatkan diri. Klien menduga Snake of Mercury yang satunya itu adalah Angel of Fate, Ouroboros. Snake of Mercury dari Life School of Thought jelas bukan yang mencari Will Auseptin, karena dia memiliki banyak kesempatan untuk menghubungi organisasinya, dan tidak akan menghilang begitu saja. Mungkin itu Will Auseptin, atau ular ketiga. Ini tidak bisa dipastikan. Klien mengangguk pelan dan berkata kepada radio transceiver, "Bertanyalah. Aku yakin kau belum mengajukan pertanyaan lain kepadaku. Hehe, mari kita lihat apa yang akan kau tanyakan." Harus kuakui, manusia memang punya sedikit kecenderungan masokis. Orang lain takut pada pertanyaan Arodes, tapi ia sudah mengabaikan 2 pertanyaan untukku. Sekarang, aku justru ingin ia benar-benar mengajukan pertanyaan kepadaku. Klien menunggu dengan penuh minat. Tap tap tap. Suara radio transceiver tiba-tiba menjadi agak hikmat, sementara kertas ilusif dimuntahkan dengan kesulitan yang semakin terasa. "Baiklah, Master Agung,
Apa yang harus kulakukan agar menjadi pelayan yang lebih baik, setia, dan rendah hati? Aku meremehkan garis batasmu. Klien menahan ekspresi jengkel dan menjawab dengan suara berat. Pertahankan saja keadaanmu sekarang. Baik. Suara ketukan kembali menjadi ringan. Aura akan segera menghilang. Pelayan Anda yang setia dan rendah hati, Arodes, menunggu untuk melayani Anda. Terakhir, Arodes menambahkan gambar sebuah tangan yang melambai. Memang benar-benar berbakat. Ya, bagi cermin ajaib yang tahu begitu banyak hal, mengetahui hal-hal seperti ini memang tidak sulit. Klien menyaksikan radio transceiver itu kembali sunyi. Dia melangkah beberapa langkah dan duduk di tepi ranjang, memikirkan masalah Roy King. Dia sama sekali tidak berniat menyusup ke kantor Gubernur Jenderal Bayam dan menyelamatkan Roy King di bawah penjagaan ketat militer. Itu karena dia sama sekali tidak mengenal pria itu, bahkan belum pernah melihatnya. Satu-satunya hubungan mereka hanyalah melalui apotekeri gemuk itu. Ruang bawah tanah gereja Storms pasti menahan banyak Beyonder. Tapi apa hubungannya itu denganku? Klien terkekeh sambil menggelengkan kepala. Dari informasi yang diberikan Arodes, klien menyadari bahwa item mistis yang dimiliki Admiral of Blood Senor, yang membuatnya cukup beruntung, berasal dari Life School of Thought. Ada kemungkinan besar bahwa faksi yang mendukung Admiral Bajak Laut itu adalah Rose School of Thought. Mereka memanfaatkan menghilangnya Snake of Mercury untuk membunuh anggota Life School of Thought. Ini juga mengingatkanku bahwa aku harus lebih berhati-hati daripada sebelumnya saat berurusan dengan para Admiral Bajak Laut. Vice Admiral Ailman Tracy telah memperoleh bantuan Demoness of Anajing Katarina Pele tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Admiral Bajak Laut lainnya pasti juga memiliki pendukung. Mereka seringkali mewakili sebuah faksi, sebuah organisasi. Admiral of Blood didukung oleh Rose School of Thought, sementara Admiral of Stars didukung oleh Moses Ascetic Order, sekaligus juga oleh klub tarot kita. Pendukung Admiral Hell kemungkinan besar adalah Numinous Episcopate dan Raja Lima Laut. Adapun Vice Admiral Iceberg, dia kemungkinan didukung oleh Gereja God Knowledge and Wisdom. Pendukung Vice Admiral Deep Sea dan Vice Admiral Dusk saat ini belum diketahui, tetapi jelas mustahil bagi mereka untuk hanya mengandalkan diri sendiri untuk berkuasa di lautan selama bertahun-tahun. Kalau dipikir-pikir lagi, faksi mana yang mendukung Vice Admiral Hurricane Kilangos? Yang memberinya Creeping Hunger? Atau organisasi tak terkatakan yang menghasutnya untuk membunuh Duknegan? Ya, aku harus berhati-hati agar tidak mengekspos niatku memburu para Admiral Bajak Laut di masa depan. Selain itu, aku hanya bisa mencoba sekali dan segera menjauh jika gagal. Saat pikiran klien berkelana, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Burung bangau kertas yang dilipat sendiri oleh Snake of Mercury, Will Auceptine, masih ada padaku. Kenangan klien tentang bangau kertas itu masih sangat segar di benaknya. Saat itu, Will Auceptine telah menggunakan benda tersebut untuk menemukan proyeksi astral Dr. Eren, lalu menyuntikkan informasi ke dalam dirinya ketika ia sedang bermimpi tentang dunia roh. Hal itu menciptakan sebuah pencerahan yang kemudian berkembang menjadi mimpi spesifik. Belakangan, klien menukar bangau kertas yang ia lipat sendiri dengan milik Will Auceptine, lalu naik atas kabut abu-abu untuk melakukan ramalan. Ia gagal memperoleh kesimpulan yang efektif sampai istri Dr. Eren hamil. Dengan menghitung waktunya, serta berdasarkan pemahamannya tentang situasi antara urutan 1 dan urutan 0, ia menebak bahwa Will Auceptine sedang melakukan pengulangan siklus kehidupan, dan bahwa Will tengah terlibat dalam pertempuran sengit dengan Snake of Fate lainnya demi posisi urutan 0. Adapun mimpi buruk yang menyertai bangau kertas itu hanyalah hasil tambahan. Tujuan sejatinya adalah membantu Will Auceptine diam-diam menjadi janin. Hal yang paling lucu dari perkara ini adalah bahwa bangau kertas yang dilipat klien justru akhirnya diperlakukan sebagai barang yang asli milik Will Auceptine, dan para Nighthawks bahkan menggunakan cara yang lebih kasar untuk menyalin satu barang lagi demi menukarnya. Bangau kertas milik Will Auceptine selalu berada di atas kabut abu-abu sejak aku melemparkannya ke sana. Aku hampir lupa soal itu.
Melakukan ramalan atasnya hanya bisa menghasilkan pencerahan yang sangat samar. Jika tidak ada perkembangan lain, akan sulit menyimpulkan bahwa anak yang dikandung istri Dr. Aaron adalah Will Auseptin. Sebaliknya, Will Auseptin dapat menggunakannya untuk melacaknya di dunia roh, sama seperti bagaimana Arodes mengandalkan aura kabut abu-abu untuk terhubung dengan radio transceiver melalui dunia roh. Sepertinya ada kemungkinan tertentu dalam hal ini. Klein tiba-tiba duduk tegak, dan sebuah ide yang sangat kreatif muncul di benaknya. Ia ingin menggunakan bangau kertas itu untuk berkomunikasi dengan Will Auseptin di dalam mimpi. Ini mungkin tidak berguna bagiku yang sekarang. Bahkan mungkin ada bahaya tersembunyi tertentu, tetapi jika Will Auseptin benar-benar Snake of Fate dari Life School of Thought, tindakanku memberikan intelijen kepadanya pasti akan memberiku kesan baik. Terhadap eksistensi setingkat King of Angels, memang perlu berinvestasi lebih awal. Jika aku menunggu sampai dia benar-benar lahir, mungkin aku akan dibalas berkali-kali lipat. Lagi pula, aku tidak akan mati karena mencoba. Aku masih bisa bangkit lagi andaikan mati. Meskipun memiliki pikiran seperti itu, Klein sebenarnya sangat berhati-hati. Ia berencana meramal bahaya di atas kabut abu-abu terlebih dahulu, sebelum memutuskan mengeksekusi rencananya. Setelah sibuk dan memastikan bahwa bahaya yang terlibat masih dapat diterima, ia menggunakan sebuah ritual untuk menarik kembali bangau kertas dari atas kabut abu-abu ke dunia nyata. Mungkin karena berasal dari Snake of Fate urutan 1, bangau kertas itu tidak menunjukkan keanehan apapun, meskipun lama berada di atas kabut abu-abu. Ia tetap terlihat biasa. Aku harap aura di atas kabut abu-abu tidak menetralkan keunikannya. Kalau tidak, Will Auseptin tidak akan bisa melacaknya. Urutan sebelum Snake of Fate adalah Soothsayer. Apakah perkara ini sudah berada dalam perkiraan Will Auseptin sejak awal? Alasan dia memilih Dr. Aaron adalah karena dia temanku. Dan dengan begitu, dia bisa membangun koneksi denganku. Apa aku terlalu narsis? Namun, pertanyaan ini memang patut dicurigai. Setelah Will Auseptin menggunakan bangau kertas untuk melacak Dr. Aaron, ia sebenarnya bisa langsung berinkarnasi. Jadi, mengapa ia berulang kali membuat Dr. Aaron mengalami mimpi buruk? Selain itu, mimpi tersebut juga mengindikasikan perebutan di antara para Snake of Fate. Bagi orang biasa, mereka tidak akan memahaminya, apalagi memainkan peran berarti dalam perkara ini. Bukankah ini seperti menggunakan tatapan untuk memancing respons orang buta? Will Auseptin menciptakan mimpi itu untukku? Klein sedikit mengernyit dan memiliki beberapa dugaan. Ia menekan kebingungannya dan mengambil pena tinta. Sambil mengisinya dengan tinta, ia memikirkan kalimat yang akan ditinggalkan pada bangau kertas untuk menarik perhatian Will Auseptin. Apa yang harus kutulis? Klein teringat pada apa yang telah diinformasikan Arodes kepadanya tentang situasi Life School of Thought, dan ia merasa ada satu kalimat yang bisa merangkum segalanya, sekaligus terasa sangat segar dan penuh emosi. Kalimat itu adalah, rumahmu meledak. Kalimat ini terlalu kasar dan terlalu langsung, serta tidak memiliki tata krama. Lagi pula, Will Auseptin mungkin bukan presiden Life School of Thought. Klein mempertimbangkannya, lalu sedikit membuka bangau kertas itu. Pada permukaan yang berbeda, ia menuliskan kata-kata yang berbeda, membentuk sebuah kalimat yang sangat singkat. Roy King telah ditangkap. Setelah melakukan semua itu, Klein meletakkan pena tinta dan memasukkan bangau kertas ke dalam dompetnya, sama seperti yang pernah dilakukan Dr. Aaron sebelumnya. Di pinggiran Laut Rosted, di sebuah pulau raksasa yang tertutup kabut, jauh dari jalur laut utama. Di tengah jeritan melengking, seekor burung pemangsa biru, yang menyerupai bayangan, jatuh terhempas dari langit, dan menghantam tanah dengan keras. Tanah beterbangan, sementara darahnya terciprat ke segala arah. Alger Wilson tetap waspada. Ia berdiri cukup jauh, dan mengangkat tangan kirinya, yang ibu jarinya mengenakan sebuah cincin berwarna hitam besi. Ia mengarahkannya ke makhluk Beyonder mengerikan, yang dikenal sebagai Blue Shadow Falcon. Di ujung cincin itu, terdapat tonjolan mirip paku.
Tonjolan tersebut ternodai darah lama, tampak kuno dan menyeramkan. Ini adalah item mistis yang ia beli dari seorang artisan, menggunakan hadiah buronan Steel Mafetti. Ia secara terbuka mengklaim bahwa benda itu menghabiskan 5.200 pound, padahal sebenarnya hanya 3.100 pound. Nama cincin itu adalah Whip of Mind. Ia dapat memberikan kerusakan mental yang sangat kuat dan tak tertahankan kepada musuh. Selain itu, ia juga dapat memperkuat penguasaan Alger atas berbagai senjata. Karena itu, sebenarnya harganya tidaklah terlalu mahal. Saat itu, artisan tersebut dan temannya memiliki dua item mistis. Yang satu adalah Whip of Mind, dan yang lainnya adalah Ring of Witchcraft. Yang terakhir memiliki lebih banyak kemampuan dan adaptabilitas tinggi, dengan harga hampir sama. Itu adalah pilihan yang lebih baik, tetapi setelah pertimbangan serius, Alger tetap memilih Whip of Mind. Ia percaya bahwa tanpa item semacam itu, perburuannya terhadap Blue Shadow Falcon akan menjadi beberapa kali lebih sulit. Hal ini karena targetnya adalah makhluk Beyonder yang bisa terbang. Dan kenyataan telah membuktikan bahwa penilaiannya benar. Untuk itu, Alger rela menanggung sakit kepala yang terus-menerus, perasaan mengganggu, yang membuatnya ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Setelah menunggu beberapa menit, ia melihat titik-titik cahaya melayang naik dari tubuh Blue Shadow Falcon. 6 bulu kristal mengembun di sekitar sayapnya saat Alger menghela napas lega dan berjalan mendekat. Ia mengenakan kain linen berwarna keemasan pucat yang diikatkan di dahinya, dan di dalamnya tertanam sebuah permata merah darah yang memancarkan cahaya mirip sinar bulan. Ini sejatinya adalah warisan Baron Vampir untuk Emlyn White, tetapi Alger tidak terburu-buru menyelesaikan transaksi setelah mendapatkannya. Sebaliknya, ia menggunakan karakteristik tersebut, yang masih bisa ia manfaatkan sampai batas tertentu, untuk menambah asuransi dalam perburuannya terhadap Blue Shadow Falcon. Terkadang, menjadi perantara itu cukup menyenangkan. Alger menyimpan ke-6 bulu kristal itu, sambil mendesah dalam hati. Ia meluruskan tubuhnya, dan menatap puncak gunung yang menjulang, serta hutan lebat di sekitarnya di Pulau Purba tersebut. Ia merasakan banyak bahaya tak terlukiskan, bersembunyi di dalam sana. Kekuatanku tidak cukup untuk menjelajahi daerah itu. Alger menarik kembali pandangannya, dan berjalan menuju pinggiran pulau, terus-menerus waspada terhadap predator di sekitarnya. Tak lama kemudian, ia melompat ke laut, dan dengan kekuatannya sebagai seafarer, ia dengan mudah berenang menjauh. Kapal hantunya berlabuh di sana, dan para pelautnya masih tertidur, berkat gas anestesi milik Sanguin. Untuk mencapai Pulau Purba ini, kapal harus menjauh dari jalur laut utama. Dalam kondisi di mana monster laut mengintai, sementara badai terus membayangi pelayaran yang setidaknya memakan waktu 6 jam, dengan bahaya tenggelam kapan saja. Hanya seafarer yang akrab dengan rute tersebut, yang bisa membawa kapal mendekat. Larut malam, Klein, yang telah beristirahat seharian penuh, meletakkan surat kabarnya, dan menyelinap ke tempat tidur. Tepat ketika ia hendak tertidur, sebuah masalah tiba-tiba terlintas di benaknya. Sekarang Danit sudah kembali ke Golden Dream. Bukankah akan sia-sia bagiku untuk tinggal sendirian di suite besar? Klein mengangguk samar, dan memutuskan untuk check out saat fajar, lalu pindah ke penginapan lain. Setelah mengambil keputusan, ia segera tertidur. Tiba-tiba, pikirannya menjadi jernih dari kekaburan sebelumnya. Ia tahu bahwa ada suatu kekuatan yang menyusup ke dalam mimpinya. Aku cukup mengesankan, bisa merasakan intrusi mimpi dari seorang Snake of Fate. Tidak, kabut abu-abulah yang mengesankan. Klein mengamati sekelilingnya, dan mendapati dirinya berada di sebuah dataran tandus yang gelap gulita. Tidak jauh darinya, berdiri sebuah menara gereja hitam. Ini adalah pemandangan yang pernah ia lihat dalam mimpi Dr. Eren, tetapi kali ini, tidak ada ular raksasa perak misterius di menara tersebut. Klein mengangguk sambil berpikir, lalu mempercepat langkahnya, dan memasuki menara hitam itu. Bangunan tersebut tetap kuno dan lapuk. Tata letaknya kacau. Tangga terkadang berputar naik, lalu di kesempatan lain turun secara diagonal.
Beberapa ruangan normal, yang lain terbalik, dan ada pula yang tertanam ke bagian lain. Melewati pintu demi pintu dan dinding demi dinding, Klein sekali lagi tiba di bagian terdalam menara hitam. Kartu-kartu tarot berserakan di sana, mengelompok menuju tanah di bagian tengah yang sedikit menonjol. Di sana terdapat satu baris kata berwarna perak, dan sebuah potret. Potret itu adalah milik apotekeri bertubuh gempal, dan kata-kata perak tersebut membentuk kalimat. Beritahu Darkwill. Jadi nama apotekeri gempal itu adalah Darkwill. Will Auseptin memang Snake of Fate dari Life School of Thought. Dan aku benar-benar bisa menggunakan bangau kertas untuk berkomunikasi dengannya lewat mimpi. Klein menunggu sejenak, dan setelah melihat tidak ada pencerahan lain, ia keluar dari mimpi dan tertidur kembali. Setelah fajar menyingsing, Klein bertanya apakah ada biaya tambahan untuk check out saat tengah hari. Lalu ia mengenakan topi tingginya dan menaiki kereta menuju pintu masuk Red Theater. Rumah bordil terkenal ini sedang berada pada periode paling sepi dalam sehari. Suasananya seperti rumah hantu. Klein meliriknya sekilas sebelum berjalan menyilang ke gang dan tiba di luar toko jamu rakyat milik Darkwill. Ia tiba-tiba merasakan sesuatu ketika mendongak ke atap, dan ia melihat seekor burung hantu gemuk bertengger di sana, menatapnya. Apotekeri gempal itu rupanya sedang mencoba menjinakkan hewan beyonder sebelumnya. Klein menarik kembali pandangannya sambil berpikir, lalu mengetuk pintu. Buk, 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 buk. Setelah menunggu beberapa saat, ia melihat Darkwill membuka pintu dengan mata yang nyaris tidak terbuka. Kau tidak sakit, kata Darkwill setelah mengamatinya. Klein mempertahankan ekspresi dingin German Sparrow dan dengan sopan menarik sudut bibirnya. Selamat pagi Tuan Apotekeri. Aku telah menemukan gurumu. Serius? Tanya Darkwill dengan tak percaya. Kau baru menerima misi itu lusa kemarin.